Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya Nezar dan kali ini saya akan memperhatikan yaitu Superlab 1. Nah, oke teman-teman, di sini untuk Superlab 1 itu gabungan dari topik-topik yang sudah kita bahas kemarin-kemarin atau yang sudah kita bahas dulu-dulu itu teman-teman, yang sudah saya bahas. Nah, kita akan memperhatikan keseluruhan topik-topik yang kita pelajari kemarin itu ke dalam Superlab 1 ini teman-teman. Nah, seperti teman-teman ya, itu ada VLAN trunking, podcast, boot hosting, suite virtual interface, DHCP server, boot new SPF, access list, DNS server, dan web server teman-teman. Nah, untuk pengerjaannya kita harus sesuai dengan instruction yang ada di sini teman-teman. Itu dimulai di part 1, part 2, part 3, part 5, part 6, part 7, part 8 teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja di bagian sini untuk kita satu terlebih dahulu, yaitu basic configuration, yaitu kita akan mengkonfigurasikan hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display teman-teman, yaitu seperti contoh di sini teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya MLS2. Nah, kita akan konfigurasi nama tersebut ke dalam multi-layer switch ini, teman-teman. Nah, kemudian langsung konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID, teman-teman. Nah, keseluruhan perangkat dari mulai switch dan untuk router kita harus mempasswordkan secret yaitu SID, teman-teman. Nah, langsung saja contohkan di bagian sini switch 1, switch 4. Kita lalu hostname, lalu hostname. Nah, untuk hostname-nya kita sesuaikan dengan yang sudah dibuat oleh Superlab ini teman-teman, yaitu switch 4. Kita langsung enter, lalu enable sec SID. Nah, untuk persingkat enable secretnya teman-teman bisa ketik seperti ini teman-teman, nf sec dan SID. Nah, setelah seperti ini sudah selesai. Nah, yang tadi awalnya 2 menjadi 3 ya teman-teman, 3%. Nah, kita langsung saja di bagian saya MS2 and comstep lagi, lalu MLS 2, lalu nf sec SID. Nah, oke teman-teman, untuk bagian multi-layer switch sudah. Kembali langsung ke ketiga, hostname, kedua, lalu NFC yaitu SID. Selesai juga, kembali ke router 1, hostname, lalu router 1, NFC SID. Nah, seperti itu untuk konfigurasi pertama teman-teman. Kita harus konfigurasi setiap hostname dan kita akan pasangkan password kepada setiap perangkat yaitu switch, multi switch maupun router teman-teman. Nah, teman-teman bisa nanti perhatikan di rumah masing-masing untuk Superlab 1 ini dengan konfigurasi yang sudah saya. Oke teman-teman, setelah teman-teman sudah selesai untuk konfigurasi namanya yaitu basic configuration, nanti teman-teman bisa cek di result ini lalu accessment item. Nah, di sini sudah ada tertera yaitu enable secret dan hostname-nya sudah betul ya teman-teman. Dan untuk MS2 juga sama, enable secret dan hostname-nya betul. Dan itu pun keseluruhan perangkat yang sudah kita konfigurasikan teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ini berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi dari part 1 ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk keduanya yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada multi-layer switch 2 dengan switch 4 teman-teman, yaitu di bagian sini teman-teman. Untuk keduanya kita langsung saja konfigurasi setiap VLAN ke switch 4 dan lalu ke switch multi-layer switch 2 teman-teman. Langsung saja bagian sini enter, lalu kita akan masukin setiap nama dan setiap VLAN-nya teman-teman, yaitu VLAN 10, lalu name-nya VLAN 10. Nah,
lengkapnya teman-teman, kita mengikuti nama untuk VLAN-nya, yaitu nama di sini teman-teman. Nah, kita langsung saja lalu VLAN lagi, yaitu VLAN 20, VLAN 30, name-nya VLAN 30. Nah, seperti ini kita sudah beres untuk memasuki setiap VLAN dengan namanya masing-masing teman-teman. Lalu kita ditugaskan untuk setiap port ini memasuki ke VLAN masing-masing teman-teman. Misalkan untuk FA0/2 dan FA0/3 ini kita masukin ke VLAN 10, dan 20 juga sama. Misalkan ada FA0/4 dengan FA0/5 ke VLAN 20, dan begitu pun seterusnya teman-teman. Langsung saja interface RA FA0/2 dengan 3 teman-teman. Lalu switch port mode switch mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, setelah seperti ini dia dulu enter teman-teman. Kita langsung saja yaitu spanning tree, yaitu pass. Nah, untuk mengaktifkan port dari switch 4 nyambung ke MLS 2 teman-teman, atau multilayer switch 2. Langsung saja enter. Nah, seperti ini kita exit. Kita lanjut untuk seterusnya teman-teman, dari mulai FA0/4, 5, 6 sampai 7 teman-teman. Langsung saja interface FA0/4 misalkan 5 sampai 6, nomor 4 sampai 5. Kita melanjutkan dari FA0/2 dan 3, lalu 4 dan 5. Enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, lalu kemudian kita protokol. Nah, sebenarnya untuk cara mempercepatnya atau singkatnya seperti ini teman-teman, SPA/PO. Langsung saya enter. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu interface lagi, interface FA0/, jadi kan 4 sampai 5, lalu 6 sampai 7. Support mode akses, support akses VLAN 30. Lalu SPA/PO. Nah, teman-teman, setelah seperti ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi di bagian switch 4 ini teman-teman. Nah, untuk cara bisa cek, kembali lagi ke asesmen kita langsung ke bagian bawah. Nah, kalian bisa di bagian sini untuk switch 4 kita sudah berhasil keseluruhan config-nya teman-teman, dari mulai VLAN 10, 20, 30 dan port-port yang menyambung ke setiap VLAN itu teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung saja ke multilayer switch 2. Sebenarnya sama saja dengan switch 4 teman-teman, yaitu kita masukin terlebih dahulu interface VLAN 10, lalu name-nya VLAN 10, VLAN 20, name-nya VLAN 20, lalu VLAN 30, name-nya VLAN 30. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu kita lanjut untuk menentukan portnya teman-teman. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk port yang menyambung ke PC ini, yaitu FA0/2 dengan FA0/3. Dan untuk bagian sini juga FA0/4 dan FA0/5. Nah, untuk 20 itu tidak usah dimasukin untuk setiap portnya teman-teman, karena dia tidak memiliki port atau perangkat-perangkat yang ingin disambungkan teman-teman. Jadi hanya untuk pengenalan saja untuk setiap VLAN agar bisa ke VLAN 20 teman-teman. Langsung saja interface FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu SPA/PO. Terus lagi FA0/4 sampai 5, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu SPA/PO. Nah,
teman-teman, setelah seperti ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi bagian VLAN teman-teman, dan port yang sudah tersambung ke bagian MS2 nih teman-teman. Nah, tugas kita yaitu akan konfigurasi yaitu IP address-nya teman-teman. Kita coba lihat di checklist terlebih dahulu. Lalu akses item. Kita lihat di MS2. Nah, teman-teman bisa lihat bagian sini untuk VLAN yang sudah kita selesaikan yaitu FA012 sampai 5 dengan portnya juga sama. Nah, sekarang tugas kita akan konfigurasi di HCP pool di MS2, lalu masukin IP address di setiap VLAN-nya, lalu kita akan menerangkan terlebih dahulu untuk ke bagian switch 4 teman-teman. Nah, untuk cara terangnya seperti itu teman-teman. Kita interface FA yang menyambung ke switch 4 yaitu FA001. Kita coba lihat dulu ya, switch 1. Nah, seperti ini. Lalu switch port mode terang. Nah, teman-teman lihat bagian sini ada yang namanya terang encapsulation is auto cannot be configuration, ya. Artinya kita tidak bisa untuk ke mode terang terlebih dahulu. Kita harus mengizinkan interface FA001 ini ke multilayer switch 2 ini teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita langsung saja switch port lalu terang encapsulation.1q. Nah, seperti ini, kita langsung enter, lalu kita langsung masukin switch port mode terang ya teman-teman, mode terang. Nah, setelah seperti ini kita sudah selesai untuk menerangkan ke switch nya teman-teman. Kita langsung exit, lalu kita akan konfigurasi setiap IP kepada VLAN-nya masing-masing dan DHCP-nya teman-teman. Kita langsung saja interface VLAN 10 itu IP address, kita lihat bagian sini. Nah, ada 192.168.10.0 yaitu 192.168.10.1 berarti 55.255.255 lalu 0. Lalu kita exit lagi interface VLAN 20, lalu IP address 192.168.21.255.255.255.0. Seleksi interface VLAN 30, lalu IP address 192.168.30 dan 1.255.255.255.0. Setelah seperti ini kita sudah memasuki IP pada setiap VLAN masing-masing teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP DHCP pada setiap VLAN-nya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah masukin IP-nya, sekarang kita akan masukin DHCP-nya. Untuk DHCP-nya masih sama seperti DHCP pada umumnya, yaitu IP DHCP pool dengan namanya yaitu VLAN 10. Nah, internetnya 192.10.0.255.255.255 lalu 0. Default fotonya 192.168.10.1. Nah, untuk DNS-nya berbeda, yaitu kita menggunakan IP dan servernya itu 192.168.90.2 dan titik 2 teman. 192.168.90.2. Nah, setelah seperti ini sudah selesai untuk IP DHCP pool pada VLAN 10. Lalu kita lanjut lagi IP DHCP pool pada VLAN 20. Maaf, kita exit terlebih dahulu VLAN 20. Nah, kita masukin networknya 192.168.255.255.255.0, lalu defaultnya 192.168.20.1, lalu DNS-nya 192.168.90.2. Nah, sudah selesai. Lanjut lagi IP DHCP VLAN 30, lalu networknya 192.168.30.255.255.255.0,
lalu defaultnya 192.168.31, lalu DNS-nya 192.168.90.2. Nah, seperti ini kita sudah selesai untuk konfigurasi IP dan CP pool pada setiap VLAN masing-masing ya teman-teman. Nah, coba akan lihat bagian sini. Kita sudah terlebih dahulu, kita akses item, kita lihat untuk MLS2. Nah, teman-teman bisa lihat bagian sini untuk MLS2 ini kita sudah menyelesaikan keseluruhan hampir keseluruhan dari perintah yang ada di sini teman-teman. Nah, kita hanya tersisa yaitu excluded address atau IP yang dikecualikan dan proses ID ataupun routing OSPF atau dynamic routing teman-teman. Nah, untuk dynamic routing kita nantikan dulu saja. Kita langsung saja ke bagian IP yang dikecualikan. Nah, baik, sebenarnya untuk IP yang dikecualikan ini cukup gampang teman-teman. Kita langsung saja tidak CP exclusive. Nah, kita masukin IP-nya 192.168.10.1 teman. Karena dikecualikan hanya defaultnya teman-teman, default dari IP dan CP pool 10-nya teman-teman. Nah, itu lalu 20, lalu 30. Nah, seperti ini kita sudah berhasil untuk konfigurasinya. Kita lihat terlebih dahulu lagi result. Nah, teman-teman baca bagian sini untuk explicit address kita sudah berhasil. Nah, untuk tinggal bagian proses ID saja teman-teman. Nah, kita harus sesuai perintahnya dulu terlebih dahulu teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, untuk part 3-nya masih sama dengan ini ya teman-teman. Sama seperti part 2, cuman lebih banyak perangkat saja teman-teman. Bagian sini hanya lebih banyak perangkat, namun untuk konfigurasinya masih tetap sama teman-teman. Oke teman-teman, setelah kalian berhasil untuk konfigurasi part 3 ini teman-teman, sama seperti part 2, untuk pengecekan seperti ini teman-teman, cek result, accessment item. Nah, setelah teman-teman sudah mengerjakan untuk ML1 ini seperti ini, untuk keberhasilannya yaitu dimulai dari excluded address dimulai 4 sampai 70, lalu IP dan CP pool VLAN 40 sampai 70 sesuai IP masing-masing VLAN, lalu hostname ataupun enable secret gitu. Nah, di sini ada port fast ada 1, 2 berhasil, lalu untuk yang ketiga itu masih belum teman-teman, karena ini menyambung ke bagian router. Nah, untuk bagian router itu nantikan saja teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi routernya. Maaf, masih konfigurasi di bagian sini teman-teman, ML1, set1, set2 teman-teman. Maaf, untuk konfigurasi ini kan sudah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi routernya teman-teman, yaitu dimulai dari router 3 dan switch 3 teman-teman, yaitu di bagian sini. Nah, untuk konfigurasi bersama, untuk bagian switch 3 nya hanya menyambung VLAN-nya saja, yaitu seperti ini, comstay. Kita masukin VLAN 80. Tadi kan 70 sudah. Nah, sekarang kita 80 sampai 90 saja teman-teman, yaitu name VLAN 80, lalu VLAN 90, name-nya VLAN 90. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu kita interface RAF analysis. Ini kan F analysis 6 ya teman. Berarti bagi sini berarti 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Langsung saja 1 sampai 3. Lalu support mode akses, support akses VLAN 80 teman-teman. Set atau SPFL. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke akses 4 sampai 5. Support mode akses, support akses VLAN yaitu 90, lalu SPFL. Lalu jangan lupa teman untuk menerangkan terlebih dahulu bagian FA analysis 6 ya teman, yaitu interface FA analysis 6 akses 6
lalu record the track. Setelah seperti ini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi di VLAN-nya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Kita akses my item. Jadi router 3 dengan switch 4 itu. Switch 3 switch apa nih? Switch 3 ya. Oke, switch 3. Kita coba cek terlebih dahulu seperti itu. Lalu kita langsung ke switch 3. Nah, teman-teman bisa bagi sini untuk switch 3 kita sudah berhasil konfigurasi keseluruhan perintah atau konfigurasi di switch 3 teman-teman. Lalu kita akan lanjut di bagian router 3 nya teman-teman. Nah, di bagian sini kita akan konfigurasi IP dan DHCP pool yaitu 80-90 dengan portnya juga teman-teman. Nah, di bagian sini agak sedikit rumit teman-teman. Lalu kita langsung saja comstay, lalu interface. Maaf, kita lihat lebih dahulu. Kita hidupkan interface diagnosis 0 sampai 1. Up. Satu, lalu no shoot. Nah, seperti ini. Lalu langsung saja kita masukin IP terlebih dahulu bagian gig 011 gig 010 ke router atau ke router teman-teman, yaitu IP-nya 10 sampai 6 ini teman-teman dengan size 30. Interface gig 010 lalu IP add 10 lalu 6 ya teman. 255 lalu exit. Nah, setelah seperti ini sudah selesai untuk bagian sini ya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian ke switch-nya teman-teman. Nah, untuk cara konfigurasinya seperti ini. Kita PS gig 011 dengan VLAN-nya teman-teman, yaitu VLAN 80. Kita langsung konfigurasi encapsulation 1Q lalu 80. Lalu kita masukin IP-nya 192.168.80.1. Kita lihat lebih dahulu di bagian sini apakah benar ya teman-teman. Bisa lihat di bagian sini 192.168.80.1 atau 0. 0 ini ada dan network. Nah, ini 1 ini adalah hostnya teman-teman. 255 0. Lalu kita exit. Kita lanjut lagi interface diagnosis 1.90. Nah, langsung saja interface .q 190 lalu IP add 192.168.90. Oke, setelah seperti ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi IP-nya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk DHCP-nya teman-teman. Untuk IP DHCP-nya masih sama seperti yang tadi. IP DHCP pool VLAN 80. Maaf, kita 0 saja. 0. Nah, lalu kita langsung ya IP DHCP pool VLAN 80. Lalu networknya 192.168.80.0. Memang 255.255.0. Tujuannya 192.168.80.1. Lalu Indonesia 192.168.90.2. Nah, seperti ini sudah kita berhasil. Lalu kita config ke bagian servernya, yaitu VLAN 30. Kita langsung juga masukin networknya 192.168.90.0 255.255.255.0. Lalu di portnya 192.168.90.1 lalu di Indonesia 192.168.90.2. Nah, setelah seperti ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi router 3 dengan switch 3 teman-teman. Kita lihat di beda accessment item. Kita lihat di bagian router 3 nya. Untuk router 3, nah teman-teman bisa lihat di bagian sini
ACA-nya teman, hanya tinggal ACA-nya saja dan bagian routing dinamiknya saja teman. Nah di sini ada server 2 default gateway dengan DNS servernya salah. Kita langsung saja bagian sini, kita masukin lebih dahulu ID-nya. Nah kita akan lihat, nah successful ya teman-teman, sudah hasil berarti teman. Kita lihat bagian sini IP configuration dari CPW, kita lihat. Nah step pertama turun awalnya 81 sampai 82, yang berarti kita untuk server 2 ini sudah berhasil teman-teman. Atau teman-teman ragu, kita langsung saja cek bagian sini untuk bagian server. Nah teman-teman, nah tugas kita sekarang akan konfigurasi routernya teman-teman, yaitu di part 5, yaitu point to point. Yaitu kita akan konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu kita akan konektivitas pada setiap router dapat melakukan ping satu sama lainnya teman-teman. Nah tadi kan kita sudah konfigurasi di bagian sini teman-teman, untuk router 3. Kita langsung saja ke bagian router 1. Nah lalu SID maaf, kita hidupkan terlebih dahulu akses 0 sampai 1, maaf 1 0 S1 interface gig akses 0 IP add. Kita lihat terlebih dahulu yang mengarah gig akses 0 yaitu bagian sini teman, yaitu 10.1 dengan 10.5 252, lalu interface gig akses 1 IPS 255. Nah seperti ini sudah berhasil. Kita akan lanjut bagian sebelahnya terlebih dahulu, and ID, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita akan konfigurasi dulu RA gig akses 0 sampai 1 sampai 2 teman-teman. Nah router 2 ini sampai 2 teman-teman, karena menyambung ke bagian multiselect 1 dengan multiselect 2 teman-teman. Oke, langsung saja dari sini. Mana interface gig akses 1 IP add. Untuk gig akses 1 gig akses 0 mengarah ke bagian MS1 2 teman-teman. Dengan gig akses 1 dia mengarah ke router, untuk gig akses 2 dia mengarah ke multiselect switch. Ini 9 berarti ini 13 dan ini 2. 10 9 255 lalu interface gig akses 1 IP add 10 lalu kita lihat lagi gig akses 1 berarti 255. Oh maaf, ada yang salah teman-teman. Gig akses 2 ini overlap. Sebentar ya teman-teman, kita ada problem terlebih dahulu. Sepertinya di router 1 ini saya salah konfig. Nah ini tapi kita alihkan terlebih dahulu. Kita langsung saja bagian multiselect satunya, itu interface gig akses 2 add 2. Nah teman-teman di sini ada kesalahan. Oh sepertinya bagian sini 252 juga teman-teman. Kita terus dulu interface gig akses. Oh nah itu IP nya 10 yaitu 9 255 255 22. Lalu interface gig akses 1
IP at 10 10 10 2 255 255 255 255. Nah, kita press di proses 2, lalu IP at 10 10 10 10 30 255 2. Oh, maaf, kita lihat sini tidak oh 252 teman-teman, bukan 225. Nah, oke. Setelah seperti ini kita berhasil untuk konfigurasi router ke router teman-teman. Kita lihat bagian sini. Nah, router 1 sudah selesai, router 2 sudah selesai, dan router 3 sudah selesai. Tinggal config IP atau routing dinamiknya teman-teman. Tapi sebelum itu kita konfigurasi MLS terlebih dahulu di bagian sini. Nconfig. Nah, untuk cara mengizinkan untuk kita memasuki IP-nya bagian sini dengan cara seperti ini teman-teman. Kita mengizinkan terlebih dahulu untuk IP routing. Langsung lagi kita akan konfigurasi untuk menyambung ke IP ini teman-teman, yaitu kita masuk dulu interface ke FA013. Nah, lalu di sini akan aktif. Lalu kita akan masukin IP-nya yaitu 10 10 10 lagi plus. Jadi 13 ke 14. Lalu 255 255 255 252. Kalau seperti ini sudah selesai, lalu bagian sini juga sama. Kita akan konfigurasi SSD stay, lalu kita masukin interface-nya yaitu di sini 6. Interface FA0/6 itu 0SW terlebih dahulu. Masukin IP-nya 10 10 10 10 55 25 25 2. Setelah seperti ini kita berhasil untuk konfigurasi MLS ya teman-teman. Nah, terus kita terakhir yaitu kita akan menerangkan keseluruhan router ini ya teman-teman. Mulai dari router 1 terlebih dahulu, itu untuk caranya yaitu router OSPF 1. Lalu network yang menyambung ke gig akses 0 dengan gig akses 1 teman-teman, yaitu bagi sini 10 10 10 dengan networknya itu 0, dan sebagian sini 4 10 10 10 4, karena yang bagian 5 dan 6 ini adalah host dan slash-nya 30, maka hanya terpakai 2 saja teman-teman. Kita langsung saja netnya 10 10 10 10 0 0 0 0 3 area 0. Lalu network lagi 10 10 10 10 4 0 0 0 3 area 0. Nah, bagian sini kita sudah berhasil. Lalu ke bagian router 3. Nah, untuk router 3 ini saya sedikit rumit, yaitu router OSPF 1, networknya 10 10 10 4 0 0 0 3 area 0. Nah, untuk seperti ini kita tunggu terlebih dahulu sebagai ada notif. Biasanya teman-teman ada keganggu saat konfigurasi setelah ini ya teman-teman. Biasanya akan ada muncul notifikasi terhubung kepada router sama router itu OSPF-nya. Kita tunggu saja. Kalau tidak berhasil berarti kita salah untuk konfigurasi routernya. Coba. Ada yang salah. Nah,
Teman-teman bisa lihat bagian sini kita sudah ada notifikasi di saat saya ingin mengkonfigurasi untuk selanjutnya teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman harus tunggu terlebih dahulu agar tidak seperti ini. Di saat nanti kita akan enter, nanti akan berubah lagi teman-teman. Nah, kita akan begini saja. Nah, kita akan salahkan terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke bagian sini. Nah, itu sini untuk 255 karena size-nya 24. Kita masukin 192.168.80.000.00025 area 0. Lalu kita masuk lagi sini 90. Nah, oke, sudah selesai untuk bagian sini router 3. Kemudian kita akan ke router 2. Nah, untuk router 2 ini punggungnya teman-teman sudah agak rumit. SPF1 SPF1 lalu networknya 10.10.10.0.003 area 0. Lalu kemudian bagian sini tadi kan 9 sampai 10, kita akan masukin 8 teman-teman. Nah, muncul lagi notif, kita akan salahkan terlebih dahulu, misalkan di bagian sini. Nah, kita komen tidak apa-apa, area 0 kita langsung masukin saja dan ini 12. Nah, seperti ini kita sudah berhasil untuk bagian router 2-nya. Nah, untuk router MS2 ini kita konfigurasinya sama teman-teman. Nah, beda ya, tadi kita ada mengisikan lagi teman-teman, yaitu untuk cara mengizinkannya dengan cara IP routing saja teman-teman. Seperti itu nanti akan bisa konfigurasi routernya. 1 network 10.10.10.12.0.0 area 0. Kita masukin VLAN-nya, IP VLAN 192.168.40.0. Kita tunggu terlebih dahulu untuk ada notifnya. Lalu enter 50. Nah, seperti ini kita berhasil. Nah, di bagian fast ethernet kita sudah berhasil teman-teman untuk konfigurasi routingnya. Tadi ada ketelatan, berarti kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Nah, langsung bagian MS2 sama seperti MS1, router 1 OSPF1. Nah, ada tulisan IP route not enable. Nah, kita akan mengizinkan terlebih dahulu dengan cara IP route. Nah, router OSPF1 10.10.10.8 karena bagian sini menyambung 9 sampai 10, berarti networknya 8. Lalu 0003 area 0 router 255, lalu bagian sini 192.8.10.0. Nah, 10.0 lalu 20.0 lalu 30. Nah, seperti ini kita berhasil untuk konfigurasi keseluruhan router ini teman-teman. Nah, ada satu lagi yang belum kita konfigurasikan, dan terakhir itu konfigurasi akses listnya teman-teman di router 3 untuk memutus satu ke VLAN 1 VLAN 10 sampai dengan VLAN 60 ini teman-teman. Kita langsung saja bagian sini. Nah, akses list untuk ini kita akan standar untuk akses listnya kita gunakan 1.1 teman, 1.1. Lalu kita
tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya DNI. Kita DNI untuk IP, atau teman bisa lihat lagi. Nah, seperti ini IP. Lalu kita masukin IP IP servernya teman-teman. Maaf, IP villanya terlebih dahulu, lalu nanti IP server yaitu 192.168.10.000 ya. Lalu kita konfigurasi lagi 192.168.10.000 maaf 000.55 karena kita menggunakan Max 24.255. Nah, setelah seperti ini sudah selesai ya teman-teman. Ada satu lagi yaitu per minute ini. Nah, ini IP ini. Nah, setelah seperti ini sudah selesai seharusnya, apa belum? Oke teman-teman, di sini saya lupa untuk memasuki IP selanjutnya teman-teman. Bagi sini, bagi sini kita ganti jadi 60. Tadi kan 10 dan 20. Tadi kan 10, sekarang 60. Setelah seperti ini, harusnya langsung IP per ini. Enter. Lalu akses lagi. Maaf, interface Ignaces 1.90.90, lalu IP akses group. Kita coba tanda-tanda lagi 1.1 out ya teman. Kita cek lagi. Nah, in atau out, kita pilih out. Nah, selesai, dia harusnya selesai ya teman-teman. Namun di sini ada kesalahan. Kita akan coba lihat terlebih dahulu akses item. Apakah ada yang salah? Bacanya masih tetap salah ya teman-teman. Kita akan coba koreksi lagi di bagian sini. Untuk akses kan tadi 11 DNI IP 192.168.10. Lalu kita lanjut 0.000.255. Sudah menyelesaikan permasalahannya, yaitu permasalahannya saya terlalu cepat untuk mengakses yaitu per minute IP ini karena tadi belum memasuki untuk IP 190 atau 960 ya teman-teman. Tapi saya langsung memasuki VLAN 10 ini langsung per minute IP ini teman-teman. Itu menjadi masalahnya atau problemnya teman-teman. Nah, setelah saya perbaiki, saya tidak akan semua untuk access list ini. Kita kembalikan lagi ke awal, konfigurasi awal, masukin 10 terlebih dahulu, lalu 60, nanti habis itu masukin per minute ini. Nah, dan selesai teman-teman. Untuk konfigurasi ACL nya kita lihat bagian sini router tinggi ACL correct ya, berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi ACL nya teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu saja untuk video kita kali ini, video Superlab 1 teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi Superlab 2 teman-teman. Nanti kita akan konfigurasi secara bersama-sama. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.